Halo Sobat Epitel, jumpa lagi dengan saya Adi Jax dalam kesempatan ini. Pada waktu ini dan beberapa kesempatan ke depan, kita akan belajar dan fokus pada serial Mengenal Allah. Episode pertama pada pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang wahyu umum. Cukupkah wahyu umum itu sebagai sarana untuk mengenal Allah? Itu menjadi pertanyaan utama bagi kita untuk memahami topik ini. Kata penyataan berasal dari bahasa Yunani yaitu apokalipsis. Itu bisa diterjemahkan sebagai penyataan atau wahyu. Kata kerjanya adalah apokalupto. Apokalupto mempunyai makna menyingkapkan rahasia atau menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Maka dengan definisi ini kita bisa memahami apa itu penyataan. Penyataan umum adalah tindakan Allah yang secara umum dinyatakan kepada manusia yang tujuannya dengan semua sarana umum itu kita bisa mengenal Allah. Tetapi persoalannya, cukupkah penyataan umum itu untuk sungguh-sungguh mengenal Allah yang sejati itu? Penyataan umum yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita dinyatakan dalam dua hal. Yang pertama, dinyatakan secara tidak langsung. Yang kedua, dinyatakan secara langsung. Penyataan Allah secara tidak langsung dinyatakan melalui alam semesta, melalui langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Semua ciptaan ini bertujuan supaya manusia bisa menyadari dan memikirkan bahwa di balik semua ini ada pencipta, ada penyebab dari semua sesuatu sehingga bisa ada. Ketika Sobat Epitel melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang-bintang dan semua ciptaan Tuhan yang lain, Tuhan mau memakai semua itu supaya kita melihat apa yang terjadi di balik itu dan siapa yang menjadi penyebab dari semua itu. Tidak hanya sebatas melihat apa yang kita lihat. Sehingga dalam konteks ini kita tidak dibolehkan oleh Sang Pencipta, Sang Penguasa Allah yang sejati itu untuk menyembah ciptaan. Kita tidak bisa menyembah matahari, tidak bisa menyembah bulan, dan semua ciptaan yang lain kecuali hanya menyembah Allah. Itu tujuan dari semua yang ada dalam konsep dan konteks penyataan umum. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan kepada kita, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. The heavens declare the glory of God, and the sky displays His handiwork. Kata declare atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sebagai menceritakan, teks aslinya menggunakan bentuk intensive action. Artinya itu adalah satu tindakan yang bertujuan untuk kita memahami apa maksudnya, dan tindakan itu adalah tindakan yang intensif. Itu secara terus-menerus untuk menyatakan apa sih mau Tuhan di dalam ciptaan itu. Singkatnya, semua ciptaan Tuhan ini sebagai bagian dari penyataan umum bertujuan untuk mengenal Dia, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan. Itulah penyataan umum yang tidak langsung. Lalu yang kedua, penyataan umum yang secara langsung disingkapkan melalui pikiran kita, perasaan kita, dan hati nurani kita. Dalam Roma pasal 1 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka.
Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak dari pikiran, dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada dalih apapun yang kita bisa ajukan kepada Tuhan dengan alasan kita tidak mengenal Dia karena Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita. James Boyce dalam tulisannya ketika mengulas ini menjelaskan tanda itu bagaikan papan iklan yang besar yang dengannya setiap orang tidak bisa berdalih bahwa mereka tidak melihatnya. Satu ayat lagi saya sampaikan berkaitan dengan ini, terdapat dalam Roma 2 ayat 14-16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Jadi, dengan penyataan umum melalui hati nurani, melalui pikiran dan perasaan seseorang, itu cukup, bahkan lebih daripada cukup, untuk menyatakan eksistensi Allah di dalam kehidupan setiap orang. Firman itu walaupun mereka tidak baca, tidak dengar, tetapi tertulis dalam hati nurani. Ini tidak bisa dipungkiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Salah satu contoh praktis bahwa setiap orang bahkan yang belum dengar firman Tuhan, firman itu sudah tertulis dalam hati mereka masing-masing, adalah menghormati orang tua. Hukum kelima mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati ayah dan ibumu. Sobat Epitel, silakan perhatikan dimanapun. Tidak ada yang bertentangan dengan hukum ini. Dan secara umum, di dunia manapun, mengajarkan supaya anak menghormati orang tua. Dimanapun, tidak ada yang setuju dengan pembunuhan, pencurian, dan dosa-dosa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, istimewa dalam 10 hukum. Dari bagian-bagian ini, kita bisa memahami bahwa memang benar, walaupun firman tidak sampai ke telinga mereka, tetapi Tuhan menulis firman-Nya di dalam hati sanubari masing-masing orang. Dengan itu, Tuhan memakai untuk menyatakan kebenarannya kepada setiap orang yang tidak peka akan panggilan mengenal Allah. Nah, sekarang kita kembali pada pertanyaan awal. Cukupkah penyataan umum untuk mengenal Allah? Dari sekian penjelasan saya, maka kita tarik kesimpulan, belum cukup. Itu baik karena Tuhan beri bagi kita, tetapi tidak cukup untuk mengenal Tuhan dan Allah kita yang sejati. Tidak cukup untuk mengenal Dia sebagai Allah penebus, sebagai Allah Maha Pengampun, sebagai Allah yang berinisiatif dan berkorban untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita butuh sesuatu yang lain. Dan hal ini akan kita bahas minggu depan di serial Mengenal Allah episode yang kedua. Saya Adi Jax mengucapkan terima kasih kepada Sobat Epitel. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.